Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Ketua RT, perwakilan manajemen, dan tidak lupa bil khusus juga Bapak Ustadz Sofna Sahrullah yang berkenan mendarma baktikan diri beliau untuk menyumbangkan ilmunya mengajar anak-anak kita di rumah ngaji. Kita masih nyebutnya rumah ngaji nama TPG rumah ngaji di Bedeng Mil ini. Kita semua mendoakan ya, semoga bisa istiqomah. Amin. Semakin lama semakin berkembang dan semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak lupa juga saya menghormati kepada Pak Danru yang sebenarnya ini nyamar, ini bukan hanya Danru tapi Ustadz juga ini. Jadi lihat pembukaannya tadi, Masya Allah sudah. Ya. Ya, Alhamdulillah. Dan tidak lupa bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu serta yang saya cintai anak-anakku sekalian, santriwan santriwati rumah ngaji Bedeng Mil ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita ditakdirkan oleh Allah taala dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan malam hari ini kita peringati hari kelahirannya. Semoga dengan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, apapun yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah. Amin. Kita semakin dekat dengan Allah, kita dapat meraih ridha Allah, dan tentunya yang sangat kita harapkan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan lagi nggak apa-apa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu dan adik-adik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita diguyur hujan yang lumayan lebat, tetapi alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan pada malam hari ini di rumah ngaji. Ini sekaligus peresmian Ausbar. Peresmian sudah selesai. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga hadir kita ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sedikit
mohon izin bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mungkin ada yang nyamar sebenarnya lebih alim. Beneran loh. Yang lebih alim itu sebenarnya banyak, tapi nyamar, nggak mau menunjukkan diri, jadi terpaksa ya yang seadanya ini. Mohon izin bapak-bapak nggih, nyampaikan sedikit hikmah Maulid Nabi. Tadi di awal sudah kita sampaikan, kita mendapatkan berkah yang luar biasa dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengadakan Maulid Nabi ini adalah sarana media untuk memperkenalkan lebih dekat figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Zaman sekarang zaman akhir. Kalau Mbah Ainun Najib bilang zaman wis akhir, bumi ini goyang, gitu ya. Zaman akhir ini zaman yang luar biasa godaan. Tokoh-tokoh yang diidolakan oleh generasi muda dan anak-anak kita ini banyak sekali. Ada yang idolanya bintang Korea, ya. Ada yang idolanya bintang Korea, yang hobinya drakor, drama Korea. Ada yang hobinya pemain idolanya bintang sepak bola. Oh, semacam-macam. Boleh mengidolakan itu semua, boleh, tidak ada larangan. Tetapi idola yang hakiki, idola yang sebenarnya tidak boleh mengalahkan satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hal ini saya sampaikan? Karena Rasulullah sendiri bersabda di dalam hadisnya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang manusia itu besok akan dikumpulkan bersama idolanya. Manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Saya tanya sama adik-adik, adik-adik cinta nggak sama Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Ini bapak-bapak ditanya nggak nih? Tanya juga ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta, yakin cinta, luar biasa jawabannya. Tapi cinta itu perlu bukti lah. Buktinya mana? Kalau ada buktinya, cintanya terbukti. Kalau nggak ada buktinya, berarti cintanya cinta palsu. Ya jadi sing PHP. Ya. Apa buktinya? Ada. Ya, ada. Rasulullah juga bersabda, gini, ada bunyinya gini. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa cinta sesuatu, maka dia akan sering menyebut-nyebut itu. Ya. Adik-adik kalau senangnya, pas lagi senang-senangnya mainan mobil-mobilan, kemana-mana ketemu orang cerita mobilnya, begitu. Yang lebih besar sedikit sukanya game, senangannya game, Mobile Legend kah? Apalagi apa lagu Free Fire, macam-macam itu. Karena senangnya itu, di mana-mana ketemu temannya yang diomongkan game. Itu karena tandanya cinta. Demikian bapak-bapak yang sukanya mancing. Yang sukanya mancing, ketemu bola mancing, yang dibahas mancing. Mana spot yang bagus. Yang hobi manuk, hobi burung juga begitu. Di mana-mana ya ngomongkan burung. Burung yang disangkar maksudnya. Bukan begitu. Jadi setiap orang kalau senang sesuatu, itu yang jadi topik pembahasan. Nah, tadi kan kita ngakunya cinta pada Nabi Muhammad, tapi kita, apakah setiap kita bertemu orang bahas Nabi Muhammad? Nah, belum. Semoga lah
Ini awal yang baik, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita benar-benar diakui cinta pada Nabi Muhammad, maka yuhsyarul mar'u man ahabba, besok dikumpulkan dengan orang yang kita idolakan, yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad. Karena besok di mahsyar itu setiap orang akan dibariskan sesuai dengan idolanya masing-masing. Barisannya Nabi Muhammad, ada barisannya Michael Jackson misalnya begitu kalau zaman dulu. Pokoknya setiap orang tuh di depannya ada bendera. Nah, kita masuk barisan yang mana ya tergantung yang kita idolakan. Boleh, sekali lagi saya sampaikan, mau idola siapa saja boleh, tapi jangan sampai mengalahkan idola kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lahirnya beliau kita diberi keberkahan, diberi keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat zaman dahulu ini. Ini saya ceramah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dulu ya, untuk adik-adik nanti dikit. Nah, nanti adik-adik ya. Allah Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Yaitu, satu saja saya sebutkan, gak usah banyak-banyak. Ini semoga bermanfaat, amin. Yaitu apabila umat Nabi Muhammad ini sudah berniat untuk melakukan kebaikan, niat tok, niat saja, niat tuh ya. Nah, tapi jangan dipakai modus nanti. Oh, niat tok, kayak penting niat, niat saja itu sudah ditulis satu kebaikan atau satu pahala. Niat saja. Nah, niat itu ya tenanan, sungguhannya niat itu. Jangan kok niatul mukmin khairun min amalihi, karena dengar keterangan begitu niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Jadi nggak usah amal, pokoknya main niat aja, ngumpulkan pahala satu-satu, nggak apa-apa juga. Ya kak, sekarang ini misalnya niat nanti malam saya mau bangun sholat tahajud, niat. Karena niat diikuti akhirnya setel HP-nya tuh alarmnya, nanti bangun jam 4:30. Wah, 14 nggak bisa sholat malam kok alarm disetel 4:30. Jam 2:30 kan misalnya, niat. Lah kok ternyata malam-malam HP-nya berdering mengingatkan kita untuk bangun malam, tiba-tiba mata kita susah, beratnya luar biasa untuk diajak melek, ditutup lagi, alarmnya dimatikan, tidur lagi. Sudah dapat pahala nih ya. Itu kan sudah ada buktinya. Nyetel alarm bukan cuma niat toh, tapi nggak ada terusannya. Kalau niat itu dikerjakan, ditulis 10 pahala, 10 kali lipat. Oh, kan? 1 kali perbuatan baik dilipatkan menjadi 10. Ini kalau perbuatan baik. Sekarang kalau perbuatan jelek, niat berbuat jelek. Nah ini, niat berbuat jelek. Baru niat toh, enggak ditulis apa-apa. Baru niat. Kalau baru niat saja enggak ditulis apa-apa. Kok misalnya niat jelek tadi dikerjakan, ditulis dosanya cuma 1, bukan 10. Ditulis cuma 1. Itu pun masih ditunggu oleh malaikat. Ditunggu sampai kira-kira 6 jam. Tobat enggak? Istighfar enggak? Nyesal enggak? Kalau tobat, istighfar, nyesal enggak jadi ditulis. Ya bos. Ini keistimewaan hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat zaman dahulu enggak dapat keistimewaan seperti ini. Seneng apa seneng? Senang jadi umatnya Nabi Muhammad. Masalahnya itu cinta kita itu diakui enggak oleh Nabi Muhammad. Jangan-jangan cinta sebelah tangan. Kita cinta, Nabi Muhammad tidak cinta. Enggak apa-apa, tetap cinta. Itu namanya cinta sejati. Itu cinta yang sejati itu enggak peduli dia senang sama saya atau tidak, saya tetap senang. Wow gitu, dikejar terus, enggak peduli. Ini cinta
sungguhan, bukan kok cinta ditolak dukun bertiga. Cinta ditolak terus jadi bencinya luar biasa akhirnya. Terus lama-lama pasrah. Gitu, ya. Baik, wes. Gak usah panjang-panjang nih ceramahnya karena sudah malam. Sekarang buat adik-adik siap ya, dengarkan ya. Kenal sama bapak? Siapa? Oh iya. Siapa yang ada? Imron siapa? Kan. Imron Rosidi. Untuk adik-adik ini kita ajak bareng-bareng lah dengan apa yang sedang ngetren sekarang ini, baca Allahul Kafi Rabbunal Kafi ya, bareng-bareng ya. Nah, apal? Coba tes dulu. Bapak kasih contoh. Allahul Kafi Rabbunal Qasadnal Wajadnal Kafi Likullin Kafi Kafanal Kafi Wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah hafal semua. Diluruskan sedikit bacaannya, ada yang kurang pas. Jangan ikut yang salah-salah yang ada di YouTube bunyinya likulil kafi. Yang betul bukan likulil tapi likullin. Nah, lin ya pakai tanwin. Likullin kafi bukan likulil kafi ya. Likullin bukan likullil. Oke, ulang. 1, 2, 3. Allahul kafi Rabbunal kafi Wajadnal kafir likulin kafir kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Nanti disaut ya. Ini bapak ngarang sendiri nih. Jadi ya khusus untuk malam hari ini. Hari ke hari selalu terbayang. Asik. Kisah cinta dan kasih sayang. Lupa mati, lupa sembahyang. Sesal diri tidak kepalang. Allahul kafi Rabbunal kafi Wasadnal kafi Wajadnal kafi Likulil kafi Wafanal kafi Wani'mal kafi. Alhamdulillah. Ada yang sudah punya pacar? Ini jangan-jangan setiap hari terbayang-bayang ya. Yang banyak ini kekasihnya HP, kekasihnya ya. Kekasihnya adalah handphone, mainan gamenya itu. Setiap hari yang dikerjakan, pagi hari buka mata, pegang HP, habis mandi buka HP, mau tidur buka HP, Masya Allah. Sampai Alhamdulillah. Nggak apa-apa, tapi yang jelas jangan sampai lupa sholat. Kalau meninggalkan sholat, nanti di akhirat akan menyesal luar biasa. Tidak bisa diulang lagi hidup di dunia. Ayo ulang lagi. Allahul kafi qasadnal wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam tak kunjung henti. Anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul Rabbunal. Ayo bapak-bapak yang semangat.
nal kafi wajadnal likulin kafi kafanal wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Bapak-bapak semuanya kerja? Kerja. Ibu-ibunya ada yang kerja, ada yang di rumah saja. Ya, ini tanggung jawab bapak-bapak, ya, anaknya, istrinya, agar tidak lupa ibadah, tidak lupa ngaji. Ada pepatah bahasa Jawa itu suwargo nunut neraka katut. Ya, suwargo nunut neraka katut. Ya, terserah bapak-bapak bagaimana memimpin keluarga selaku kepala keluarga. Yang menjadi tanggung jawab adalah anak-anak dan istrinya. Itu ya. Nggak usah panjang-panjang diterangkan. Ayo balik lagi. Allahul kafi wajadnal kafi wajadnal likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Muda-mudi di zaman ini hura-hura dan lupa diri, lupa mati, lupa mengaji, siap-siap neraka menanti. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Boleh mau seneng-seneng boleh, mau rekreasi, mau pesta, boleh, semuanya boleh. Yang penting tetap jangan lupa ibadah. Jangan kok gara-gara pesta, gara-gara bermain, lalu waktunya sholat ditinggal begitu saja, dibiarkan waktunya sampai habis lalu nggak sholat. Itu yang bakal rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilokon. Nah, itu kata Pak Ustadz Widodo. Oke. Ayo balik lagi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Cukuplah Allah Tuhan yang kafi, tak perlu lirik sana dan sini, rasakan cukup tak dikurangi. Allah yang jamin hidup kita ini. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi. Alhamdulillah. Siapa yang menjamin hidup kita? Allah yang menjamin hidup kita, bukan gaji kita, bukan pekerjaan kita, apalagi bos kita, bukan. Tapi yang memberikan jaminan kita hidup adalah Allah. Ibaratnya walaupun ada orang itu tidak kerja, asal hidup tetap makan, tetap hidup. Kecil atau sedikit apapun, semiskin apapun orang, sedikit apapun harta yang dimiliki, kalau hanya untuk bertahan hidup pasti cukup. Tapi sebaliknya, sebanyak harta apapun untuk mengikuti gaya hidup, nah bedanya itu hidup dan gaya hidup nggak bakalan cukup. Maka yang enak ya yang pas itu cukup.
Gitu. Ayo balik lagi ya. Allahul Rabbunal kafi qasadnal wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kalaulah sudah merasa cukup, lekaslah simpan segera tutup. Tak perlu lagi berharap lebih, jika tak kuat malah tertindih. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Enak mana cukup sama lebih? Lebih. Ya. Ada kurang, ada cukup, ada lebih. Yang paling enak cukup. Yang paling enak itu cukup. Kurang enggak dipakai. Lebih ya enggak dipakai. Contoh nih misalnya Pak RT nih. Pak RT ini mau nyambung pipa, mau nyambung pipa air. Nah, kurangnya itu cukup semeter. Ternyata dapatnya pipa sambungan tadi cuma setengah meter, berarti kurang. Dipakai enggak? Enggak dipakai. Angel lagi wes, angel. Enggak dipakai, ditaruh. Terus nyari-nyari lagi, ternyata nemunya pipanya 1,5 meter. Kelebihan kan? Lebih. Dipotong, ya. Potongannya kan nggak kepake lagi. Yang pas, yang cukup berapa? 1 meter. Demikian juga dengan adik-adik dan ibu-ibu, mbak-mbak sama. Punya baju kok kepanjangan, dipakai nggak? Enggak dipakai. Kenapa? Karena enggak cukup, enggak pas. Gitu ya. Dipotong. Nah, potong ini berarti enggak kepake. Maka hidup itu yang pas, yang cukup. Nah, kalau kita sudah merasa cukup dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup Allah saja, ya kita enggak usah tengok sana, tengok sini, ya cukup. Nggak usah lari dari Allah, karena sudah tahu bahwa Allah Ta'ala yang mencukupi. Nah, itulah ada orang pepatah bilang hidup itu yang enak pas-pasan. Pas pengen apa saja ada. Nah, pas pengen apa saja ada. Bukan kok yang lebih itu. Yang lebih-lebih itu yang nggak dipakai. Sama saja misalnya kita, ya saya lah ya. Saya ini beli kasur spring bed. Lebarnya 5 meter kali 5 meter. Ini spring bed apa lapangan pingpong. Spring bed. Tapi yang saya pakai tidur ya seukuran badan saya. Lainnya nggak kepake, nganggur. Nah gitu. Ibaratnya gitu. Berarti ya yang pas secukupnya. Maka hidup itu yang secukupnya. Cukup. Kalau sudah cukup itu berarti ya enggak harap-harap lebihan lagi. Kok diberi kelebihan? Ya alhamdulillah buat jaga. Tapi kalau misalnya enggak kepake, iya, yang kepake yang cukup itu tadi, yang pas itu tadi. Oke, balik lagi yuk. Allahul, mulai ngantuk. Yang semangat. Qasadanal kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukuplah Allah yang mencukupi, sehat selamat lancar rezeki. Amin. Insya Allah tak dikurangi, asalkan kita tulus mengabdi.
Allahul Rabbunal kafi qasadanal wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ini ada dalilnya loh ya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan berikan jalan keluar, akan berikan solusi bagi orang yang bertakwa tersebut, dan Allah taala akan memberikan rizki yang datangnya tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Asalkan kita tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan jamin kesehatan kita, keselamatan kita, dan kelancaran rezeki kita. Amin. Allahumma amin. Terakhir, ayo lagi yuk. Allahul kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin semangat diri, dekatlah Allah dan juga Nabi. Allahul Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kira-kira adik-adik sudah tahu artinya belum? Ya, saya jelaskan sedikit ya. Ini qasidah Allahul Kafi ini adanya di kitab Hizib Autat yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini tulisan Allahul Kafi ini yang ngarang adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sering kita kirimi Fatihah kalau mau acara apa-apa itu. Adanya di dalam kitab Hizib Autat. Maknanya Allah Al-Kafi, Allah lah zat yang mencukupi. Rabbunal Kafi, Tuhan kami adalah zat yang mencukupi. Qasadanal Kafi, kita menuju kepada zat yang maha mencukupi. Artinya niat apapun, setiap pekerjaan amalan yang kita kerjakan setiap hari, niatnya tujuannya kemana? Kepada Allah yang maha Esa, Allah yang maha mencukupi, yaitu Al-Kafi. Wajadnal Kafi, kita menemukan Allah zat yang maha mencukupi. Likullin kafi, Allah lah yang mencukupi segala sesuatu. Kafanal kafi, maka cukup bagi kita hanya Allah zat yang maha mencukupi. Wa ni'mal kafi, sebaik-baik yang mencukupi adalah Allah. Yang belajar di sini diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, bisa menjadi generasi penerus Rasulullah. Bapak-bapaknya dan pengasuhnya juga diberikan kesabaran, istiqomah, keikhlasan, sehingga nanti semuanya bisa diunduh, bisa didapatkan pahalanya atau balasannya besok di hari akhir, di hari kiamat. Alhamdulillah, saya sangat bahagia dengan hadirnya rumah ngaji ini. Hati saya rasanya seneng banget kemarin dapat cerita dari Pak Soheh. Pak, sekarang sudah ada tempat ngaji di Bedengmil. Alhamdulillah, Masya Allah, anak-anak bisa ngaji. Yang belum ngaji, mari kita pelan-pelan kita ajak ngaji, biar semuanya berkumpul di sini. Kurang ustadznya, ambil ustadz lagi, gitu Pak RW. Oke. Ada apanya? Ya, kurang ustadz, ambil lagi.
Kita pokoknya demi anak-anak apapun kita biayai kan gitu ge. Semoga ini semua menjadi amal jariah kita, amal jariahnya Pak RT, amal jariahnya ya bukan hanya Pak RT saja, semuanya yang terlibat memakmurkan tempat dan rumah ngaji ini. Ngajar anak-anak ini juga ada barokahnya. Ini sedikit terakhir, Masya Allah, yang baru ingat Abdullah ibnul Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata begini, ta'limus shighar yudfi'u ghadabal jabbar. Mengajar anak-anak kecil ini bisa memadamkan murkanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mau murka, mau mendatangkan, mau menurunkan musibah nggak jadi. Kadang-kadang gara-gara ada orang ngajar anak kecil, ngajar TPQ, ngajar taman kanak-kanak, ngajar PAUD dan lain-lain. Gara-gara melihat itu kasih sayang Allah Ta'ala akhirnya mengalahkan murkanya. Akhirnya Allah Ta'ala nggak jadi turunkan murkanya, nggak jadi turunkan musibah dan azabnya, gara-gara ada anak yang sedang belajar. Semoga dengan hadirnya rumah ngaji ini, kita semua yang di Mustika Sembulu ini khususnya diselamatkan dari balaknya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semua dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat. Dan tentunya kita berharap ridha Allah dan husnul khatimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun hanya sedikit. Semoga ada guna dan manfaatnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada yang benar, semoga benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada yang kurang dan salah karena kelemahan pribadi saya sendiri. Akhirul kalamul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Catch 'em all.